Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat mempresentasikan laporan praktikum pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Najwa Nur Ashifa dengan NIM 25021050025 selaku moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Adapun materi yang akan kami presentasikan mengenai pengenalan sistem operasi Linux. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penyampaian materi. Jadi materinya ini akan disampaikan secara bergantian oleh anggota kelompok. Untuk bagian pertama, yaitu latar belakang, kemudian rumusan masalah dan juga manfaat praktikum akan dijelaskan oleh Nur Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Saya atas nama Nur Salsabila Oktaviana Mandani membahas tentang pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sistem operasi merupakan komponen perangkat lunak fundamental yang berfungsi sebagai jembatan antara pengguna atau user dengan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, perangkat keras tidak akan mampu menjalankan aplikasi karena tidak adanya entitas yang mengelola sumber daya dasar komputer. Di era komputasi modern, pemahaman mengenai bagaimana sistem operasi mengatur penggunaan CPU dan memori menjadi sangat krusial, terutama bagi mahasiswa teknik komputer. Manajemen sumber daya yang efisien memastikan bahwa setiap aplikasi mendapatkan alokasi yang tepat tanpa mengganggu stabilitas sistem secara keseluruhan. Melalui penggunaan tool monitoring modern berbasis terminal seperti BitHub, kita dapat mengamati secara langsung bagaimana sistem operasi merespon beban kerja dari aplikasi yang berbeda, mulai dari aplikasi ringan hingga aplikasi berat yang menguras banyak memori. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dalam memahami dinamika interaksi antara perangkat lunak dan penggunaan sumber daya fisik pada sistem Linux. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja fungsi dasar sistem operasi dalam menghubungkan pengguna dengan perangkat keras? Yang kedua, bagaimana sistem operasi mengelola sumber daya kritis seperti CPU dan RAM? Dan yang ketiga, bagaimana cara memantau penggunaan resource secara real-time menggunakan aplikasi BitHub di aplikasi Linux Ubuntu. Dan yang keempat, bagaimana perbedaan dampak antara aplikasi ringan dan aplikasi berat terhadap penggunaan CPU dan memori. Dan yang terakhir, manfaat praktikum. Jadi, mahasiswa dapat memahami mekanisme manajemen proses, memori, dan file dalam sistem operasi secara mendalam. Yang kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan terminal Linux untuk menginstal dan menjalankan alat monitoring sistem. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menganalisis efisiensi sistem operasi dalam menyesuaikan alokasi sumber daya ketika menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudari Virayanti. Kepadanya saya persilahkan. Hai, salam kenal. Saya Virayanti dengan NIM 25021105021. Pada presentasi kali ini saya bertugas sebagai pemateri dari dasar teori praktikum pertama, yaitu pengenalan sistem operasi. Ada 4 materi yang akan saya bawakan hari ini. Yang pertama ada fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi ini adalah perangkat lunak utama yang menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, aplikasi tidak dapat berjalan. Adapun fungsi utama dari sistem operasi ini yaitu manajemen proses, yaitu mengatur semua program yang berjalan agar tidak saling mengganggu dan tetap responsif. Kemudian ada manajemen memori, yaitu mengatur penggunaan RAM dan memanfaatkan memori virtual atau swap jika RAM penuh. Terakhir ada manajemen perangkat keras, yaitu mengontrol perangkat seperti CPU, disk, dan perangkat input atau output agar bekerja efisien. Kedua ada manajemen CPU, jadi sistem operasi ini juga mengelola CPU sebagai pusat pemrosesan seperti alokasi CPU, yaitu menentukan proses mana yang dijalankan terlebih dahulu. Kemudian monitoring CPU, yaitu mengawasi penggunaan agar tetap stabil. Ketiga ada prioritas proses, yaitu memberikan prioritas pada
proses yang penting. Dan terakhir ada context switching, yaitu perpindahan cepat antar proses agar semua aplikasi terlihat berjalan secara bersamaan. 3. Manajemen memori. Selain CPU, sistem operasi ini juga mengelola memori atau RAM. Pengelolaannya meliputi alokasi memori, yaitu menyesuaikan kebutuhan setiap aplikasi. Kemudian monitoring RAM, menjaga agar penggunaan tetap stabil. Kemudian memori virtual atau swap sebagai cadangan ketika RAM sedang penuh. Terakhir ada optimalisasi memori, yaitu membersihkan memori yang tidak terpakai agar sistem tetap lancar. Terakhir, monitoring resource dengan BitTop. Untuk memantau penggunaan resource ini digunakan tools seperti BitTop. Nah, BitTop ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu menampilkan visualisasi interaktif yang lebih mudah dipahami oleh pemula berupa grafik CPU, RAM, dan lainnya. Kemudian menunjukkan daftar proses berlengkap beserta penggunaan resource dan memungkinkan kontrol proses langsung dari terminal. Terakhir, memberikan monitoring real time sehingga perubahan dapat langsung dilihat saat aplikasi dijalankan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian langkah-langkah praktikum yang akan dipaparkan oleh Devina dan Saudara Rizky. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Devina Nurti Pertiwi dengan NIM 2502105026. Langsung saja di sini saya akan membacakan langkah kerja praktikum yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu tampilan desktop awal. Terlihat bahwa tampilan awal desktop dari sistem operasi Linux Mint yang menandakan proses booting telah selesai dan pengguna berhasil login ke dalam sistem. Tampilan ini menunjukkan lingkungan kerja utama desktop environment yang siap digunakan. Terlihat wallpaper khas Linux Mint dengan logo LN di tengah, serta panel di bagian bawah yang berisi menu utama, ikon aplikasi, dan informasi sistem seperti jam. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem telah berjalan normal tanpa kendala, sehingga pengguna dapat langsung mengakses berbagai aplikasi sesuai kebutuhan. Lanjut pada gambar kedua, yaitu membuka menu dan mencari terminal. Pada gambar kedua, terlihat pengguna membuka menu aplikasi yang berfungsi sebagai pusat akses ke semua program yang terpasang dari sistem Linux Mint. Di dalam menu tersebut terdapat fitur pencarian yang digunakan untuk mempercepat proses menemukan aplikasi. Pengguna mengetik kata terminal pada kolom pencarian sehingga sistem secara otomatis menampilkan aplikasi yang relevan, yaitu terminal. Cara ini menunjukkan pengguna fitur pencarian yang efisien dibandingkan mencari secara manual melalui kategori aplikasi, sehingga mempermudah dan mempercepat akses ke program yang diinginkan. Gambar ketiga yaitu menjalankan terminal. Nah, pada gambar ketiga ini terlihat jendela terminal sudah terbuka dengan tampilan prompt min_min yang menandakan bahwa terminal siap menerima perintah dari pengguna. Terminal merupakan antarmuka berbasis teks atau command line interface yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan sistem operasi. Melalui terminal, pengguna dapat menjalankan berbagai perintah seperti mengelola file dan direktori, menginstal atau menjalankan program, serta mengakses dan mengelola database seperti MySQL atau MariaDB. Tampilan ini menunjukkan bahwa pengguna telah berhasil membuka terminal dan siap melakukan operasi berbasis perintah secara langsung. Pada gambar keempat, yaitu menginstal aplikasi BitTop melalui terminal. Proses instalisasi aplikasi BitTop yang dijalankan melalui terminal di sistem Linux Mint dengan perintah sudo apt install BitTop. Setelah perintah dijalankan, sistem terlebih dahulu meminta konfirmasi Y atau N untuk melanjutkan instalisasi. Kemudian pengguna memilih Y sehingga proses dilanjutkan. Selanjutnya, sistem membaca daftar paket reading tasked list dan mengecek dependency building dependency tree untuk memastikan tidak ada konflik dengan program lain. Setelah itu, sistem mengunduh file BitTop dan dari repositori resmi yang ditunjukkan dengan adanya informasi ukuran file dan proses pengambilan data atau get. Setelah proses unduhan selesai, sistem melakukan tahap pemasangan unpacking BitTop.
dan konfigurasi hingga muncul tulisan setting up Betop. Tab ini menandakan bahwa aplikasi telah dipasang dengan baik di bagian akhir. Juga terdapat proses tambahan seperti processing triggers yang merupakan penyesuaian sistem setelah instalisasi. Dari keseluruhan tampilan, tidak ditemukan pesan error, sehingga dapat disimpulkan bahwa instalisasi berjalan lancar dan aplikasi sudah siap digunakan melalui terminal. Pada gambar kelima, yaitu menjalankan Betop. Aplikasi Betop yang menampilkan kondisi sistem secara real-time dengan pembagian beberapa bagian yang jelas. Di bagian atas kanan, terlihat informasi CPU yang menunjukkan persentase pengguna prosesor sekitar 3-5%, serta load average yang masih rendah, menandakan sistem tidak sedang bekerja berat. Di bagian kiri, terdapat panel memori atau RAM yang menunjukkan total sekitar 1,92 GB dengan penggunaan sekitar 1,7 GB atau 56%, sehingga masih ada sisa memori yang cukup. Di bawahnya terdapat bagian disk yang memperlihatkan pengguna penyimpanan partisipasi seperti ROM dan TMP, sehingga pengguna bisa mengetahui kapasitas yang sudah terpakai dan yang masih tersedia. Pada bagian bawah kiri terdapat informasi jaringan network yang menunjukkan aktivitas download dan upload. Dari gambar terlihat aktivitas jaringan sangat kecil OBT. Artinya itu sudah tidak ada proses internet yang signifikan saat itu. Di bagian kanan terdapat daftar proses yang sedang berjalan seperti sort, mat terminal, dan Betop itu sendiri, lengkap dengan penggunaan CPU dan memori masing-masing. Dari sini pengguna dapat mengetahui aplikasi mana yang aktif dan aplikasi mana yang aktif dan seberapa besar sumber daya yang digunakan. Secara keseluruhan, tampilan ini menunjukkan bahwa sistem dalam kondisi normal dan stabil, dan pengguna CPU rendah, memori cukup, serta tidak ada beban berat pada jaringan maupun proses yang berjalan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rizky. Dengan itu saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zafari Rusdin, nomor urut 20 dengan NIM 250 210 50 1046. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari praktikum yang telah dibuat pada gambar ke-6, yaitu keluar dari aplikasi Betop. Analisis. Pada gambar ke-6 terlihat bahwa tampilan aplikasi Betop sudah tidak ditampilkan lagi dan layar kembali menunjukkan antarmuka terminal dengan prompt seperti min, add, min, minus. Hal ini menandakan bahwa pengguna telah keluar dari aplikasi Betop dan kembali ke lingkungan terminal utama. Perubahan tampilan dari antarmuka monitoring sistem ke tampilan terminal menunjukkan bahwa proses penghentian aplikasi telah berhasil dilakukan. Terminal kembali dalam kondisi siap menerima perintah baru dari pengguna. Tidak terdapat pesan kesalahan atau error ataupun proses yang masih berjalan di layar yang mengindikasikan bahwa aplikasi telah ditutup dengan baik. Langkah ini penting dalam penggunaan sistem berbasis terminal karena menunjukkan bahwa pengguna mampu berpindah dari satu aplikasi ke kondisi awal terminal tanpa mengganggu sistem. Gambar ketujuh yaitu menampilkan isi direktori. Pada gambar ketujuh terlihat pengguna menjalankan perintah ls pada terminal yang kemudian diikuti dengan munculnya daftar file dan direktori pada layar. Daftar tersebut merupakan isi dari direktori aktif yang sedang digunakan oleh pengguna pada saat itu. Output yang ditampilkan menunjukkan beberapa nama file dan folder yang tersusun dalam bentuk teks di bawah perintah ls. Hal ini menandakan bahwa sistem berhasil mengeksekusi perintah dan menampilkan informasi isi direktori secara lengkap. Tampilan ini menjadi indikator utama bahwa pengguna sedang berada pada suatu direktori tertentu yang memiliki sejumlah file atau folder di dalamnya. Dengan melihat hasil tersebut, pengguna dapat mengetahui secara langsung struktur penyimpanan yang ada, termasuk file atau direktori yang tersedia untuk diakses atau dikelola. Informasi ini sangat penting sebagai dasar untuk melakukan langkah berikutnya seperti berpindah direktori atau membuat folder baru.
Gambar ke-8 yaitu berpindah direktori. Pada gambar ke-8 terlihat pengguna memasukkan perintah cd yang diikuti dengan nama direktori tujuan pada terminal. Setelah perintah dijalankan, tampilan prompt pada terminal mengalami perubahan yang menunjukkan lokasi direktori aktif telah berpindah ke direktori yang baru. Perubahan pada prompt tersebut menjadi indikator visual utama bahwa proses navigasi berhasil dilakukan. Direktori tujuan yang dimaksud oleh pengguna kini menjadi lokasi kerja aktif, sehingga seluruh perintah selanjutnya akan dijalankan di dalam direktori tersebut. Selain itu, tidak terdapat pesan kesalahan pada layar yang menunjukkan bahwa direktori tujuan memang tersedia dan dapat diakses. Dengan berpindah direktori, pengguna dapat mengelola isi folder tersebut secara langsung seperti melihat isi, membuat file, atau membuat subdirektori. Gambar ke-9 membuat direktori baru. Pada gambar ke-9 terlihat pengguna menjalankan perintah mkdir yang diikuti dengan nama direktori yang akan dibuat. Perintah tersebut dituliskan pada terminal sebagai bentuk instruksi kepada sistem untuk membuat folder baru pada direktori aktif. Setelah perintah dijalankan, tidak muncul pesan dan kesalahan pada layar yang menandakan bahwa proses pembuatan direktori berlangsung dengan sukses. Keberhasilan ini juga dapat diidentifikasi dan kondisi terminal yang langsung kembali ke prompt, yang berarti perintah telah dieksekusi tanpa kendala. Direktori yang baru dibuat akan tersimpan pada lokasi direktori aktif dan dapat dilihat apabila pengguna menjalankan kembali perintah ls. Dengan adanya direktori baru ini, pengguna dapat mulai mengorganisasi file ke dalam struktur yang lebih rapi dan teratur sesuai kebutuhan. Langkah ini menunjukkan bahwa pengguna telah mampu melakukan pengelolaan direktori secara langsung melalui terminal dengan memanfaatkan perintah dasar Linux. Gambar ke-10, interrupt atau menghentikan proses. Gambar menunjukkan proses instalasi aplikasi BTOP pada sistem Linux menggunakan perintah sudo apt install BTOP. Sistem berhasil membaca daftar paket, mengunduh data sebesar 566 KB, dan menyelesaikan instalasi tanpa error. Setelah instalasi selesai, pengguna menjalankan perintah BTOP, namun proses tersebut dihentikan secara manual dengan Ctrl+C sebelum aplikasi ditampilkan. Tindakan keluar dari proses tersebut ditandai dengan simbol C yang menunjukkan bahwa pengguna membatalkan atau menghentikan program yang sedang berjalan melalui keyboard. Hal ini umum dilakukan jika pengguna ingin kembali ke terminal tanpa menjalankan aplikasi hingga selesai. Demikian, lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi terakhir mengenai hasil pengamatan dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudara Fatir. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Mufatir Al-Maharij dengan NIM 250 210 50 10 52. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis pengamatan dari kelompok saya, yaitu jadi di praktikum ini itu dimulai dengan persiapan sistem operasi Linux Mint di dalam mesin virtual yang diakses melalui aplikasi VirtualBox. Nah, setelah desktop itu berhasil dimuat, pengguna dapat mengakses berbagai menu utama termasuk terminal untuk memulai memasukkan perintah berbasis teks. Pengguna kemudian melakukan instalasi aplikasi monitoring yang bernama BTOP dengan perintah sudo aplikasi install BTOP yang mengharuskan sistem untuk melakukan sinkronisasi dengan repositori Ubuntu dan mengunduh paket itu sebesar 566 KB selama proses ini. Nah, sistem pun akan secara otomatis menangani pembacaan daftar paket, pembangunan pohon dependensi hingga tahap ekstraksi dan pemasangan aplikasi secara mandiri. Nah, setelah terminal itu kembali menampilkan prompt awal yang menandakan instalasi itu telah sukses, aplikasi BTOP dijalankan untuk memantau performa komputer secara langsung. Nah, melalui antarmuka BTOP ini, pengguna dapat melakukan analisis mendalam terhadap grafik penggunaan CPU dan persentase aktivitas prosesor secara real-time. Selain itu, aplikasi ini juga menyajikan data pengguna, memori atau RAM serta daftar proses yang sedang aktif.
lengkap dengan informasi PID dan konsumsi sumber daya dari tiap program yang berjalan. Praktikum diakhiri dengan menghentikan aplikasi menggunakan tombol pintas Q atau Ctrl+C yang secara instan mengembalikan kendali sistem ke tampilan terminal Linux semula. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari kelompok saya, yaitu berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem operasi merupakan komponen fundamental dalam sebuah sistem komputer yang berfungsi sebagai pengelola utama seluruh sumber daya serta penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Sistem operasi memastikan setiap proses dapat berjalan secara teratur, efisien, dan saling mengganggu melalui mekanisme manajemen proses, manajemen memori, manajemen perangkat keras, dan juga manajemen file. Dari pengamatan terhadap penggunaan CPU dan memori, diperoleh pemahaman bahwa setiap aplikasi memiliki karakteristik kebutuhan sumber daya yang berbeda. Aplikasi yang bersifat kompleks dan berjalan secara bersamaan akan meningkatkan beban kerja CPU dan penggunaan RAM secara signifikan. Dalam hal ini, sistem operasi berperan penting dalam mengatur alokasi sumber daya, menentukan prioritas proses, serta melakukan konteks switching agar seluruh aplikasi tetap berjalan secara optimal tanpa menurunkan stabilitas sistem. Penggunaan tools monitoring seperti BitTop juga memberikan kontribusi yang besar dalam proses pembelajaran, dikarenakan memungkinkan pengguna untuk mengamati kondisi sistem secara real-time melalui BitTop ini. Dapat terlihat secara langsung perubahan penggunaan CPU, RAM, swap, serta aktivitas proses yang berjalan sehingga mempermudah analisis terhadap kinerja sistem ketika menjalankan berbagai aplikasi. Selain itu, praktikum ini juga menunjukkan bahwa efisiensi sistem sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem operasi dalam mengelola sumber daya secara tepat. Penggunaan memori virtual yaitu adalah swap ketika RAM penuh serta optimalisasi penggunaan memori menjadi bukti bahwa sistem operasi dirancang untuk menjaga keseimbangan antara performa dan juga stabilan. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya peran sistem operasi dalam menunjang kinerja komputer. Pemahaman ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam mempelajari sistem komputer lebih lanjut, khususnya dalam hal optimalisasi kinerja, pengelolaan resource, serta analisis performa sistem secara menyeluruh. Baik, itu adalah kesimpulan dari kelompok saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.